Bali? Kondisinya seperti biasa sih Kak, kayak masih lanjut PPKM lagi, ya masih online, masih daring, kayak seperti biasa aja. Iya. Tapi kan ada orang yang mulai beradaptasi, terus ada juga yang semakin bosen, ada juga yang ke arah depresi, yang kemarin kita bahas tentang mental health gitu ya. Nah, kalau Beli Ilham lebih ngarah kemana nih PPKM diperpanjang? Apakah depresi, bosen, atau mulai beradaptasi belakangan ini? Mungkin lebih ke beradaptasi ya Kak, soalnya kayak dari lama banget gitu, kayak dari kelas 10 deh sampai sekarang kayak 2 tahunan kan, jadi lebih ke beradaptasi sih. Awal-awalnya merasa kayak bosan gitu, tapi lama-lama kayak ada drakor baru atau kayak tontonan yang lainnya sama di pandemi ini kayak ada hiburan aja gitu, itu yang buat nggak bosan, jadi lebih beradaptasi aja. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau misalnya dalam masa pandemi ini tuh ada bosan kayak belajar, pasti. Kayak gitu sih Kak. Oh, berarti udah mulai beradaptasi lah ya dengan ya rebahan di rumah, terus banyak nonton drakor dan genre-genre yang lain gitu ya. Iya. Kalau saya sih jujur lebih ke arah bosen sih. Ya walaupun ada penyesuaian dengan kebosanannya sendiri ya, tapi ya jujur aja, siapa sih yang nggak bosen dengan yang kayak gini gitu? Kita dari kecil nggak pernah kayaknya ya di lockdown lokal lah bahasanya ya, PPKM ini kan nggak pernah, dari kecil kita nggak pernah PPKM. Dan kita beranjak dewasa, kita udah ngerti tentang ilmu kehidupan lah dalam tanda kutip gitu ya, terus PPKM gitu, kita lagi butuh-butuhnya nih sosialisasi, kita lagi butuh-butuhnya ngobrol gitu, malah dibatasin gerak kita ini. Terus dibatasinnya juga ya diundur tanpa kejelasan yang pasti sampai kapan gitu. Kalau saya lebih ngarah ke bosan, walaupun ada penyesuaian juga sama kebosanan saya sendiri gitu. Ya nggak ada yang tahu lah ya, namanya pandemi kan satu dunia ngalamin. Ini musibah juga atau ujian ya dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Tapi ya banyak positif negatifnya juga ya kan. Kayak positifnya kita lebih melek digital. Nah, itu melek digital. Sekarang banyak banget berita yang beralih dari TV, yang beralih dari TV ke sosial media, kayak Twitter, Facebook, Instagram. Itu isinya udah berita-berita itu. Bahkan TV-TV nasional sekarang punya sosial media. Ya kan? Ya, Kak. Ini jadi melek teknologi itu positifnya gitu. Yang negatifnya nggak usah kita ceritakan juga, kita sama-sama tahu lah ya. Di rumah aja, bosen gitu. Paling kayak gitu-gitulah. Oke, jadi malam ini kita bakal ngomongin tentang apa nih, Bli? Oke, karena kita ngebahas kayak kebosanan tadi ini kayak mungkin bisa menjadi suatu solusi untuk kita mengalahkan atau keluar dari zona kebosanan ini. Jadi kita akan bicara soal organisasi. Gitu, Kak. Organisasi. Iya. Anak-anak zaman sekarang milenial mana ada yang ngobrol organisasi, Bli? Mungkin sudah kayak gitu ya Kak, apalagi saya nih kaum mageran gitu. Tapi ya. Nah, tapi di sini kita bakal bahas ya pentingnya, manfaatnya. Jadi walaupun kita udah terbawa arus zaman, kita harus berani lagi ngelawan arusnya. Ya. Organisasi rajin berorganisasi ini kan turun temurun ya budaya. Kayak maksudnya orang dulu juga rajin banget tuh orang dulu berorganisasi. Nah, kita jangan mikir kalau berorganisasi tuh jadul, terus nggak tren, nggak ngikutin zaman gitu. Nggak gitu konsepnya. Cuma gimana caranya kita ikut organisasi dan kita bikin organisasi itu mengikuti zaman gitu. Nah, ini yang akan kita bahas malam ini nih. Nah, ini juga
luar biasa spesial bintang tamunya. Ini temannya Beli Ilham juga ya? Iya bener banget Kak. Ini bisa kenal gimana nih Bli? Sebelum kita jauh ke sana. Mau kenal dia? Sebelum kita jauh kenal Risa. Kesebut dah tuh. Narasumber kita maksudnya. Iya. Iya, Bli Ilham bisa kenal gimana nih? Jadi kebetulan si Risa ini adalah saya di sekolah. Dan juga kebetulan kita di satu organisasi juga, jadi ikut sama organisasi gitu. Oh, oke. Terus saya rasa nih kayak Risa juga banyak organisasinya gitu, kayak dari pengalamannya dia kayak dari sosial medianya dia gitu, saya lihat kayak banyak banget dia ngikutin organisasi. Jadi saya pikir dia tuh cocok untuk menjadi pembicara kita dan narasumber kita malam ini, karena dari pengalamannya dia tuh bisa menginspirasi kita gitu Kak. Sebanyak itu organisasinya yang dia ikutin? Banyak banget, parah. Kayak ngabisin satu gitu. Ini kan kalau nggak salah adik kelasnya Bli Ilham ya? Kenapa? Adik kelas ya? Nah, adik kelas artinya lebih muda dari saya, lebih muda dari Bli Ilham. Yang seharusnya kan tergolong kepada anak milenial, yang tadi saya bilang anak milenial sekarang kan rata-rata malas berorganisasi. Karena saya ngalamin sendiri, saya melihat sendiri, roh di sekolah saya peminatnya semakin berkurang, OSIS juga di sekolah saya peminatnya semakin berkurang. Padahal setiap tahun kalau OSIS di sekolah saya nggak kurang dari 100 lebih yang pas baru masuk itu, yang daftar. Ya walaupun nantinya ada seleksi alam, tapi pas daftar tuh 100 lebih. Tapi belakangan ini berkurang gitu, gara-gara mereka melihatnya, ngapain sih ikut organisasi, orang lagi pandemi, mau ngapain emang, nggak ngapa-ngapain lah pasti gitu, mikirnya kayak gitu kan. Nah, di sini di malam ini nih, di podcast ini episode 5 kita bakal bahas gimana caranya organisasi kita bisa dibilang ngikutin zaman, bisa dibilang ngikutin tren, terus nggak kalah sama segala situasi apapun gitu. Artinya ini organisasi ini harus menjadi air yang mengikuti bentuknya, apapun bentuknya, maka air itu bentuknya seperti itu gitu. Nah, itu yang harus kita kita memiliki pikiran seperti itu kalau kita pengen berorganisasi. Oke Bli, kayaknya teman-teman udah penasaran nih. Mending langsung dibacain aja nih CV-nya. Oke, siap. Jadi bintang tamu kita ini memiliki nama lengkap Nikomang Karissa Ayu Putri dengan tempat tanggal lahirnya di Tabanan 15 April 2005. Masih muda banget. Nah, kalau yang ingin kenalan sama Risa, ini nomor teleponnya ada di 08. Jangan macam-macam kenalannya, nanya organisasi aja. Ya. Atau mungkin ingin jadikan si Risa jadi narasumber di podcast. Bisa. Di 085 925 330 030. Langsung catat guys. Oke, pendidikan Risa, SD-nya tuh di SD Negeri 2 Bongan, lalu SMP-nya di SMP Negeri 2 Tabanan, dan sekarang dia tuh kelas 11 di SMA Negeri 2 Tabanan. Dengan prestasinya yang wow, banyak sekali ini prestasinya, Kak. Sebutin beberapa aja ya. Iya, sebutin beberapa aja. Dia kayak dapat juara umum, juara kelas juga. Habis itu ada Porprov, Olimpiade Inggris tingkat provinsi dan nasional juga. Olimpiade internasional juga dia ikut. Jadi reporter baru juga. Wow. Dan memiliki hobi bermain bola voli, bernyanyi, mendengarkan musik, membaca buku, dan juga bermain komputer. Wow, keren banget. Gila, saya dengerin prestasinya ya. Ini kayak yang episode kemarin ya, yang kita undang dia, kita bahas drakor. Dia suka banget drakor, dia suka banget ngabisin waktu buat nonton drakor. Tapi prestasinya terjaga, juara 1 kelas dari SMP sampai SMA, itu kan luar biasa gitu. Gak jauh beda, bahkan ini lebih wow gitu. Ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Lia ya. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, ini jauh lebih baik loh dari
Risa ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena organisasinya banyak, prestasinya luar biasa banyak, apalagi prestasinya di tingkat yang bukan kaleng-kaleng gitu kalau kata Maeli mah. Bukan kaleng-kaleng ini, tingkat provinsi, tingkat nasional itu kan luar biasa gitu. Oke, Bli, langsung kita sambut aja Risa. Yeay. Risa, sulap dulu. Halo Risa. Waduh, sepertinya nih di Bali ada serangan apa ini? Wifi-nya error apa gimana? Risa, di unmute dulu Risa. Halo Kak. Halo Risa, ternyata dari tadi di mute. Kenapa di mute? Kan Anda narasumber. Risa, apa kabar Risa? Baik Kak. Alhamdulillah. Sekarang lagi di rumah ya? Ya, di rumah Kakak. Kesibukannya nih, kesibukan yang sehari-hari deh, yang sampai bosen Risa ngelakuin tuh, apa sekarang? Kesibukan sehari-hari yang bosan dilakuin tuh yang pertama tuh jogging. Habis itu jogging pagi hari. Terus selesai jogging itu pasti diam di komputer sampai sore, diam di komputer sampai ibu saya tuh marah-marah karena saya tuh diam di komputer terlalu lama gitu. Terus sabar, itu ngapain? Diam di komputer lama-lama tuh kayak nyari-nyari informasi tentang event-event atau kayak mau ngikuti sesuatu hal dan itu perlu persiapannya, jadi ya lama diam gitu di komputer. Terus pelajari tentang buku-buku yang ingin dipelajari buat persiapan kuliah. Selain jalur SNMPTN juga belajar jalur UTBK dan udah beli bukunya, yaitu ini bukunya. Ya, promosi dong. Promosi. Wah, gila Bli. Depan komputer dari pagi sampai sore cuma buat nyari event-event organisasi yang bisa dia ikutin. Masih belajar juga lagi. Waduh. Ini sangat idaman ini. Gimana, Bli? Ini jadi apa ya? Kayak pecutan gitu nggak sih buat kita? Maksudnya kayak benar. saingan kita nih banyak juga loh. Orang yang mau berusaha ini juga banyak loh gitu. Bener. Kayak istilahnya lu siang tidur hilang masa depan lo. Kira-kira begitu ya. Habis ini bener-bener dari melek jogging tuh tadi masih nyempetin olahraga dari pagi sampai sore depan komputer ya. Tapi kalau dilihat-lihat sih nggak guna juga sih olahraga. Dari pagi sampai sore depan komputer duduk ngapain ya kan? Olahraganya cuma 20 menit percuma. Kayak hukum Newton 2, reaksi F reaksi habis plus ketemu min habis. Oke, Risa nyari event-event di komputer, di internet lah ya pokoknya ya. Nah, contoh eventnya deh kayak apa sih? Oke. Contoh event-event atau kegiatan yang saya temui di internet tuh yang pertama kali saya temui itu Parlemen Remaja. Terus di Parlemen Remaja ada Insight Olimpiade, Sustainable Olimpiade. Itu ada yang namanya Duta Jelajah Budaya. Selesai Duta Jelajah Budaya atau namanya duta yang bawain langsung ke ekspedisi ke Yogyakarta. Setelah itu ada juga SHI atau Science Hunter Indonesia Ambassador. Itu kayak program tentang duta besar pemilihan saintis. Terus selain itu juga ada Rahasia Gadis, komunitas Rahasia Gadis, yang dimana komunitas untuk para gadis-gadis untuk self-love yang bekerja sama dengan Scarlett, Frappuccino, dan juga saya udah pernah jadi leader di Agent Rahasia Project dan udah bisa mempromosikan promosi produk Scarlett sama Frappuccino di media sosial saya gitu. Dan ada juga Nurse Executive Ambassador, itu program tentang organisasi ekonomi global yang dimana belajar tentang bisnis, yang belajar tentang bisnis sama how to make a business. Terus
di Nurse Executive Ambassador itu mulai lagi ada yang namanya International Model United Nations, kayak suatu simulasi sidang PBB asli di mana kita kayak mendelegasi salah satu negara di dunia. Terus saya dapat delegasi Senegal di UN Women waktu itu, dan lanjut lagi terus dan itu sih. Sampai yang terakhir sekarang apa? Yang terakhir sekarang maunya ikut volunteer Indonesia Millennial Connect, sama rencananya mau ikut Eduship Ambassador. Waduh, ini saya sampai bingung berkata-kata. Dia nyebutin organisasi udah lingkup internasional. Iya. Kita apa ini? Ini dipecut sampai baret-baret ini sih, lecet-lecet semua ini dipecutnya. Luar biasa. Itu kan ya oke lah, itu salah banyak lah, bukan salah satu, itu banyak ya. Salah banyak prestasi atau organisasi yang digeluti sama Risa ini. Nah, sebelum kita jauh, saya pengen nanya dulu nih. Apa sih organisasi menurut Risa? Simple tuh. Kan setiap orang pasti punya definisi organisasi atau definisi kata apapun yang beda-beda gitu. Kalau menurut Risa, organisasi ini apa sih? Sebelumnya terima kasih banyak buat kakak yang udah bertanya. Menurut saya pribadi, organisasi itu sekumpulan orang-orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Secara sederhananya, menurut saya sendiri, organisasi itu adalah sebuah keluarga, yang dimana bukan hanya bisa mencapai segala sesuatu, tapi di saat kita berada di dalam suatu organisasi tersebut, kita juga bisa mendukung salah satu anggota kita untuk bisa berkembang dan untuk bisa sama-sama maju di dalam suatu organisasi. Gitu sih menurut saya, Kak. Oke, berarti wadah lah ya, wadah untuk ya menampung segala apapun itu, aspirasi, menampung bakat mungkin, terus bisa ya tadi aspirasi dan bakat kemudian disatukan untuk menjadi tujuan bersama gitu ya. Itu organisasi gitu. Tapi menurut Beli Ilham sendiri nih, kan kita tahu bersama bahwa Beli Ilham adalah orang yang mageran ya. Bener banget. Tapi ya pasti sedikit lebih tahu lah organisasi itu apa sih? Berarti maksudnya organisasi menurut saya itu, Kak? Betul. Organisasi menurut saya tuh kayak suatu perkumpulan individu yang menjadi satu kelompok yang dimana tuh isinya itu bisa menjadi positif atau negatif tergantung jenis organisasi tersebut. Bisa organisasi tersebut menjadi suatu wadah yang membuat kita lebih baik atau mungkin jadi lebih buruk. Tergantung bagaimana kita memilih organisasi tersebut. Apalagi sekarang organisasi itu kan banyak yang resmi dan tidak resmi, dalam artian kayak yang dibuat sendiri, yang tidak tahu sebenarnya ini organisasinya ini akan tujuannya kemana? Kreatif, ya kayak gitu, Kak. Ya. Oke, itu Beli Ilham mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau itu saya yang pertama tuh. Mungkin Beli Ilham ada yang mau ditanyakan. Ada dong, Kak. Pasti ada. Menurut Sista nih kan sebagai pelajar tuh penting ya kayak tahu tentang organisasi biar kayak penting banget, bener. Nah, menurut Sista sendiri nih seberapa penting sih organisasi untuk remaja atau pelajar? Atau penting atau enggak gitu? Oke. Terima kasih banyak, Kak, buat pertanyaannya. Menurut saya sendiri, organisasi itu penting untuk pelajar karena selain pelajar bisa menjalin kerjasama dan belajar bersosialisasi dengan anggotanya, dengan organisasi itu kita belajar untuk bagaimana membagi waktu antara tugas sekolah dengan tugas di organisasi. Selain itu juga, sebenarnya di organisasi itu untuk bisa mempersiapkan generasi muda untuk bisa menjadi seorang pemerintah atau menjadi seorang pejabat negara kelak suatu hari nanti. Dan ya mereka harus belajar dari bawah dulu, seperti kayak pengurus kelas, habis itu sekretaris, habis itu masuk organisasi sekolah kayak OSIS. Mereka itu belajar bagaimana caranya untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Jadi karena kelak suatu hari nanti mereka yang akan memegang negara ini. Jadinya
menurut saya organisasi itu sangat penting bagi pelajar. Ya benar saya setuju. Emang kita ini kan disebutnya generasi bangsa ya. Kita yang bakal megang Indonesia nih ke depannya nih. Bahkan kita bisa mengatur dunia kalau kitanya mampu, satu, yang kedua kitanya cerdas, terus yang ketiga kitanya senang bersosialisasi. Itu penting banget tuh, senang bersosialisasi. Kalau kita udah menutup, entah menutup masukan dari apa, entah menutup saran dari mana gitu, itu akan menjadi yang nggak bakal berkembang, nggak bisa berkembang. Kita kan bisa terbangun, kita bisa berkembang gara-gara satu kritikan. Walaupun pedes ya, kadang-kadang omongan orang biasanya kan dia mengkritik, sebenarnya tujuannya bagus itu kritik, tapi pedes banget gitu mulutnya. Wah kacau, seblak level 5 lewat. Saking pedesnya itu. Parah, nggak kuat saya. Tapi itu balik lagi sih, gimana kita yang diomongi orang yang seperti itu menyikapinya, ya kan? Kalau kita menyikapinya biasa aja, menganggap itu adalah sebuah kritik yang membangun, it's okay, itu nggak bakal jadi masalah buat kita, itu nggak bakal jadi beban buat kita gitu. Kita nggak bakal upload status, wow, sindir-sindiran, anak milenial sekali itu. Oke, Risa, lanjut lagi nih. Ini pertanyaannya masih ada 365, Risa siap ya? Nih yang selanjutnya, bagaimana cara memilih organisasi yang baik? Yang baik dalam artian positif, satu. Yang kedua, mendukung kita berkembang, gitu. Terima kasih banyak Kak buat pertanyaannya. Menurut saya pribadi, bagaimana cara kita untuk memilih suatu organisasi yang baik? Yang pertama tuh kita mesti kenali diri kita dulu. Karena kalau kita tahu kelebihan kita di mana, habis itu kekurangan kita di mana, jadi kita bisa menentukan mana organisasi yang cocok untuk kita, mana organisasi yang tidak cocok untuk kita. Terus yang kedua, kita mesti tentuin passionnya kita tuh di mana. Misalnya, saya tuh suka tentang organisasi tentang self-care atau self-love. Makanya saya mengikuti organisasi komunitas yang namanya Rahasia Gadis. Terus yang ketiga, tentukan organisasi yang sesuai dengan goal atau tujuan besar kamu nanti. Misalnya kamu ingin bekerja di sebuah kementerian, berarti kamu memilih organisasi yang saling berkaitan dengan kementerian. Entah itu Kementerian Luar Negeri, entah itu Kementerian Kementerian Sosial. Jadi memilih suatu organisasi yang sesuai dengan goal. Terus yang keempat, penting juga memilih organisasi dan mempertimbangkan organisasi tanpa mengganggu jam pelajaran kamu sebagai seorang pelajar. Oke, paham. Kamu itu masih menjadi seorang pelajar, di mana tanggung jawab kamu yang utama mempelajari dan belajar di sekolah terlebih dahulu. Jadinya prioritaskan belajar dulu, habis itu yang kedua organisasi. Itu sih menurut saya, Kak. Sorry, saya resume. Satu tadi apa tadi? Kok saya lupa ya? Satu, kenali diri sendiri, tahu kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri. Tapi jujur, ini bagi beberapa orang sulit loh mengenali diri sendiri. Jujur, termasuk saya. Saya kadang susah mengenali kekurangan saya, karena kelebihan saya tahu. Pede makanya. Over pede tapi, nah itu jeleknya over pede gitu. Kalau kita nggak tahu kekurangan kita, jadi nggak was-was. Nah kalau mengetahui diri sendiri, terkadang yang bisa ngelihat kita kan orang lain ya, yang bisa menilai kita kan orang lain. Caranya gitu bukan sih? Maksudnya cara mengetahui diri kita lebihnya apa, kurangnya apa, itu dengarkan kata omongan orang lain gitu. Maksudnya dengarkan bukan berarti dibikin overthinking ya, tapi maksudnya kayak yang menganggap omongan orang lain itu adalah penting, sesuatu yang bakal membangun kita kalau kita cerna dengan baik. Itu bukan sih, Riz?
Kalau menurut saya setuju sih sama apa yang Kak bilang. Terus selain itu juga ada cara buat bisa mengenali kelebihan sama kekurangan diri kita. Yang pertama tuh pakai namanya analisis SWOT. Analisis SWOT itu sebenarnya bisa dipakai buat suatu perusahaan atau suatu organisasi untuk mengevaluasi kinerjanya. Tapi ini juga bisa dipakai buat how to know yourself first. Jadi ya, analisis SWOT itu terdiri dari strength, terus weakness, sama opportunity, sama threat. Strength itu kayak kekuatan. Terus kalau weakness itu tentang kelemahan kita. Terus kalau opportunity kayak peluang dari kelebihan yang kita miliki. Kalau threat itu kayak ancaman atau hambatan yang menghambati diri kita untuk terus berkembang. Oh, berarti pakai analisis SWOT. Emang SWOT ini ada di mana-mana? Di geografi ada, di PKN ada. Ini ada ini SWOT. Buat ngenalin diri kita sendiri kita pakai SWOT. Karena emang apapun ilmunya, apapun kalimatnya, kalau selagi kita mampu untuk menggunakannya, maka itu akan jadi bermanfaat, gitu kan ya? Yap. Jadi nggak peduli kita pakai apa objek yang kita ambil nih buat kita belajar, itu nggak penting. Yang penting gimana caranya objek itu jadi manfaat gara-gara kita gitu. Oke, siap, paham. Pakai SWOT. Coba gini, Risa kenalin diri, mengenalkan kepada teman-teman diri Risa pakai SWOT tadi. Oke. Kasih contoh lah teman-temannya. Oke, siap baik Kak. Saya udah pernah coba buat analisis kayak gini. Oke, pertama-tama tentang itu tugas. Oh, tugas. Enggak, bukan. Itu. Bukan, kemauan Risa sendiri. Ya, pengalaman saya sendiri waktu saya sosialisasi tentang teman-teman di semesta waktu jadi duta besar Bali. Ayo, Risa, SWOT. SWT yang pertama tentang stress atau kekuatan saya sendiri. Saya orangnya percaya diri, terus saya orangnya mandiri dan independen, sama saya orangnya kreatif. Saya orangnya kreatif buat mencari peluang. Terus ya weakness. Kalau kelemahan saya sendiri tuh saya orangnya agak keras kepala dan terkadang tuh saya orangnya mageran. Sebenarnya malas itu bukan berarti kamu itu tidak suka melakukan hal sesuatu, tapi kadang malas itu adalah respon dari tubuh kita kalau sesuatu ini hal yang nggak kita suka gitu loh. Jadinya di saat kita malas, kita mesti nyari hal-hal lain yang membuat kita tuh lebih semangat gitu loh, lebih bergairah. Oke, paham. Habis itu kalau opportunity, dari kelebihan yang saya miliki itu saya maunya menjadi seorang motivator atau inspirasi buat kaum muda, khususnya buat perempuan. Kalau misalnya tuh mereka tuh bisa jadi seseorang yang independen, seseorang yang bisa hidup sendiri tanpa menggantungkan hidupnya pada orang lain dan bisa menentukan kesuksesannya sendiri. Beserta saya dari kelebihan saya miliki, saya juga pengen bisa jadi seorang diplomat yang mewakili suatu negara. Diplomat sama Kementerian Luar Negeri atas bawahannya? Diplomat sama Kementerian Luar Negeri itu sepadan sama kerjasama gitu. Dia satu garis atau Kemenlu ada di atasnya diplomat? Kemenlu itu di atas diplomat. Oh, berarti diplomat itu bagian dari Kemenlu? Ya. Oh, gitu. Iya, kemarin baru viral juga, bukan viral sih, agak ramai diperbincangkan, yang diplomat dari Indonesia ya kalau nggak salah, yang perempuan juga, 2 orang ya? Apa 1 orang doang itu? 2 orang. Iya, 2 orang itu. Ngomong bahasa Inggrisnya lancar banget, yang menentang satu isu itu yang impian kamu sebenarnya? Iya Kak, itu impian saya. Oh, oke. Bisa berbicara di depan Dewan PBB. Yap. Nggak tanggung-tanggung ya, yang denger langsung sedunia. Hebat. Emang benar kalau mimpi tuh jangan pernah tanggung-tanggung, ya nggak sih? Kalau mimpi tanggung-tanggung ditahan-tahan, akhirnya malah nggak sampai karena
misalkan gini, misalnya kita nanti besok gue mau beli es gitu. Misalnya mimpi kita itu adalah es. Besok gue beli es gitu. Terus pas besoknya ada abang tahu bulat lewat. Tahu bulat aja dah. Es mah murah, ntar sore juga kebeli gitu. Gara-gara dikatakan murah atau dalam istilah lainnya apa ya? Kalau mimpi kita pakai cetek lah, mimpi kita cetek, maka kita tunda-tunda gitu. Kita kealihkan ke yang lain dulu, ke ini dulu gitu. Maka kalau mimpi jangan tanggung-tanggung. Mimpi jadi presiden sekalian, nggak usah tanggung-tanggung, jangan presiden BEM doang, presiden negaranya langsung gitu. Keren. Beli, ada lagi beli. Oh iya, jadi karena Risa ini kan banyak banget ya ikut organisasi, kayak disebut satu. Menurut Risa ini, apakah organisasi itu bisa mempengaruhi kepribadian atau karakteristik pribadi Risa sendiri? Apakah itu berdampak jadi positif atau negatif kepada kepribadian Risa gitu? Oke. Terima kasih banyak Kak buat pertanyaannya. Menurut saya sendiri, organisasi itu berefek terhadap kepribadian seseorang. Karena kalau misalnya kita masuk suatu organisasi, pasti kan kita bakalan bersosialisasi sama semua orang dan kelak kita akan memimpin suatu organisasi tersebut. Secara jujur, saya dulu waktu SD, saya nggak pernah ikut organisasi dan bahkan nggak kepikiran buat kalau SMP itu bakalan jadi ketua OSIS, karena waktu itu saya udah syukur udah dapat sekolah di kota aja tuh, waktu itu udah syukur banget karena nanti ya pasti ya kalah saing sama orang-orang yang deket rumahnya di sekolah, jadi mau nggak mau ya harus belajar di UN supaya bisa keterima waktu itu di SMP nomor 2 di Tabanan. Terus waktu di SMP nomor 2 di Tabanan, saya nggak kepikiran buat masuk organisasi OSIS. Tapi salah satu teman saya tuh bilang kalau organisasi OSIS itu keren gitu loh. Kayak orang-orang yang bisa terpilih di sana tuh orang-orang yang orang-orang yang pilihan gitu. Iya. Saya ikut itu, seleksi itu, saya nggak tahu kalau saya bisa jadi ketua waktu itu. Semenjak jadi ketua, saya belajar banyak hal, gimana caranya memimpin orang lain, gimana cara yang ngadepin orang yang nggak suka sama kita, gimana caranya supaya suatu organisasi itu bisa nyampe tujuannya. Terus semenjak itu banyak masalah yang terjadi, karena of course saya adik kelas waktu itu, sedangkan anggota saya adalah kakak kelas sendiri. Jadinya mungkin kakak kelas ngerasa gitulah. Gitu. Loh kok bisa? Ya bisa, karena seleksinya itu ada seleksi wawancara. Di seleksi wawancara saya dapat nilai yang besar gitu. Saingan Risa waktu itu pas wawancara jadi ketua OSIS, satu angkatan atau kakak kelas? Kakak kelas, Kak. Kakak kelas? Iya. Kok bisa gitu? Ya. Keren. Gini, kenapa pengen mengajukan menjadi ketua OSIS? Itu mengajukan apa dipilih? Mengajukan dipilih. Dia mengajukan. Mengajukan. Kenapa mengajukan menjadi ketua OSIS? Karena saya ngikutin kata hati saya. Kalau kata hati saya bilang waktu itu kau bisa jadi ketua gitu loh. Jadi ya udah, saya ikuti naluri saya aja gitu loh. Masalah kepilih nggak kepilih, ya udah, yang penting kalau nggak kepilih ya bisa jadi anggota aja, udah syukur waktu itu. Oke. Tadi pertanyaannya Beli Ilham belum kejawab tuh. Berpengaruh besar nggak terhadap karakter pribadi? Artinya organisasi atau bergabung ke organisasi itu bisa merubah karakter kita nggak sih secara signifikan? Menurut saya sendiri bisa, Kak. Karena cara pengalamannya saya, kalau kita masuk organisasi itu bisa mengubah kepribadian kita. Secara jujur, saya tuh orangnya agak tertutup dan takut buat bersosialisasi, tapi semenjak saya ikut organisasi waktu SMP, saya lebih bisa bersosialisasi sama teman di sekolah saya, sama bisa belajar buat mengatur suatu organisasi. Saya itu juga dengan mengikuti suatu organisasi, kamu bisa belajar selain skill leadership, kamu juga bisa belajar tentang skill communication sama skill kreatif. Karena kalau kamu masuk organisasi, kamu pasti punya tugas buat menciptakan atau mengadakan suatu kegiatan, di mana itu butuh kreativitas. Habis itu sama skill public speaking.
Tuh, public speaking yang penting ya. Karena kalau udah punya public speaking, mau komunikasi sama siapa aja, kadang-kadang pede aja gitu. Iya nggak sih? Iya kan? Nah, oke, berarti memiliki dampak tersendiri ya. Maksudnya setiap organisasi itu bagi karakter kita secara signifikan gitu. Secara nggak langsung kita jadi nagih. Jangan-jangan awal Risa ini banyak organisasinya dari ketua OSIS SMP ini. Iya Kak. Nagih itu ada rasa ketagihan di situ. Pengen sibuk apa gimana waktu itu? Sampai ikut sana sini gitu. Ceritanya semenjak saya masuk awal SMA, waktu itu saya mau ikut seleksi MPK karena MPK itu kedudukannya jauh lebih tinggi dari OSIS, tapi of course lulus cuma seleksi pertama, habis itu seleksi kedua gugur. Oke. Terus gagal di sana, saya benar-benar down waktu itu karena gimana ya? Karena itu satu-satunya harapan saya untuk bisa memperbaiki namanya saya. Terus tiba-tiba ketua kelasnya tuh ada lomba tentang parlemen remaja, yang dimana tuh diwajibkan setiap kelas buat mengirimkan perwakilannya. Waktu itu saya nggak mau ikut karena itu ribet, jujur itu ribet. Iya. Tapi sahabat saya waktu saya pertama kali ketemu di sekolah, dia ngajakin, ayo nih ikut tuh, kalau kamu nggak ikut aku nggak mau ikut gitu. Jadi dia kayak melihat dia tuh semangat banget gitu loh. Jadi ya udah mau nggak mau ya ikut. Habis itu bareng-bareng cari surat ke sekolah, habis itu bareng-bareng buat videonya, bareng-bareng nanya gimana cara esainya. Udah semangat dah, udah bermimpi supaya bisa pakai jaket parlemen remaja, habis itu datang ke gedung DPR supaya bisa selfie gitu loh. Tapi nyatanya Tuhan berkata lain gitu. Awalnya waktu itu sedih banget gitu loh, kayak ngeliat video peserta lain tuh, wih kreatif banget gitu loh. Tapi ternyata gagal di sana. Beberapa bulan kemudian ada salah satu orang di grup Telegram itu yang ngirim tweetbun tentang insight. Awalnya tuh saya nggak tahu itu insight itu apa gitu loh. Tapi saya ngeliat ini orang pakai tweetbun tuh keren banget gitu loh. Jadi ya, wih pengen nih supaya ada fotonya. Iya. Jadi saya tertarik buat nyari tahu itu apa sih. Habis itu organisasi apa. Saya ikuti di sosial media. Terus saya mulai mengikuti olimpiade yang diselenggarakan sama Insight. Selain itu juga, waktu saya gagal waktu di parlemen remaja, waktu saya buat esai, tiba-tiba ada iklan di internet yang lewat tentang gerakan menulis buku di setiap sekolah. Nah, awalnya sekolah saya tuh nggak ada terdaftar kayak gitu. Tapi karena saya orangnya kepo banget sama sesuatu hal, saya cari tahu di sosial media lewat YouTube sampai salah orang ngechat saya itu. Kamu sekolah di Islam ya? Habis itu saya bilang, enggak, saya enggak sekolah di Islam. Terus awalnya saya kecewa karena enggak sesuai sama harapan saya. Terus tak matiin HP-nya, tiba-tiba waktu mau hidupin HP, ada orang yang ngechat, itu seseorang yang pakai foto sama Presiden Jokowi. Awalnya dia ngechat saya, halo nama kamu Nikoma Karisaya Putri ya, kamu mau gini, mau daftar gerakan nasional buku ya. Terus awalnya saya nggak percaya ini orang nipu ya atau gimana gitu loh. Terus kenal, ternyata dia itu duta besar sastra Bali. Saya nggak percaya. Terus dia datang ke sekolahnya saya. Itu pertama kali Bapak kepala sekolah telepon saya dengan tiba-tibanya itu. Kaget dong. Nih apa nih, SPP belum bayar apa gimana ini? Ya, kaget. Terus saya masuk ke sekolah, waktu itu kata dutanya tuh nanti kamu datang ya di sekolah. Ya udah, saya datang sama OSIS MPK-nya. Waktu pertama kali saya datang, saya dilihatin sama OSIS MPK-nya, dikira salah baju karena beda baju gitu loh, dikira salah jadwal. Terus masuk ke aula, saya duduk diem, dilihatin terus, saya malu dilihatin. Habis itu dutanya bilang, saya bisa berada di sini karena berkat yang namanya Nikoma Karisaya Putri.
Habis itu semuanya ngeliat saya, ngeliat kejut gitu loh, kok bisa sampai ditanya-tanya sama gurunya gitu. Oh, tapi itu kenapa? Ternyata dipanggil tuh kenapa? Gara-gara apa? Kan nggak jadi ikut nulis buku kan? Apa jadi? Jadi ikut nulis buku, dipanggil karena gimana caranya supaya bisa ngundang Duta Sastra Bali itu datang ke sekolah. Oke. Emang ngundang beneran? Enggak, cuma Enggak kan? jadi Sastra Balinya ngelihat karyanya Risa kan? enggak, saya bukan seorang penulis, tapi saya ngechat beliau. Mungkin Oh beliau gitu. tertarik. Oh. Keren. Ini peluang untuk dibalesnya, apalagi tadi sampai di chat pribadi kan? Sampai di chat pribadi, itu kayak kita ngechat selebgram centang biru. Ya. Kemungkinannya 0,1% itu. Tapi ya apapun terjadi karena kehendak Tuhan, karena karya kita juga, benar. Kemauan kita juga gitu. Berani merubah sesuatu itu baik, walaupun kita nggak tahu hasilnya akan menjadi baik atau enggak. Yang penting berani dulu ngambil gitu. Oke, Bli Ilham, lihat adik kelasnya, ngelihat Risa ini gimana sih sosok Risa di mata Bli Ilham? Kan udah satu organisasi juga ya di English Club ya? Iya Kak. Iya, di English Club. Pasti kan ada sedikit lebih banyak tahu lah tentang Risa yang orang-orang tuh nggak tahu gitu. Gimana, Bli? Oke, sebenarnya Risa tuh saya taunya lebih lihat di sosial medianya ya daripada di klubnya gitu. Tapi kalau misalnya di klub, dia tuh juga lumayan aktif gitu. Seperti yang bilang, dia mencoba maksudnya kayak jadi orang aktif dan emang aktif beneran juga gitu. Abis itu juga di sosial medianya dia ikut banyak banget organisasi, jadi saya pikir ya orang itu kayak sibuk banget gitu loh Kak. Gitu. Terus Abis itu apa lagi ya? Ini sifat atau ada nggak sih kejadian lucu gitu yang orang-orang nggak tahu nih ya, nggak nyangka gitu kalau Risa pernah gitu, ada nggak kira-kira? Waduh, saya kurang tahu kalau masalah itu Kak. Emang di English Club tuh nggak sebar-bar ini dia. Ngomong nih nggak bisa di stop loh ini dia. Kayaknya belum sih Kak. Belum, mungkin depan mungkin ada. Iya. Ke depan mungkin ada. Sekarang ketua English Club-nya jangan-jangan Risa? Tidak Kak, kelas. Oh bukan ya. Kirain ketua English Club-nya Risa. Tapi anggota OSIS juga bukan? Bukan Kak. Oh bukan juga. Loh di SMP ketua OSIS kenapa SMA-nya nggak mau? Karena di SMA lebih fokus buat belajar sama buat latihan bola voli. Oh ikut ekskul voli. Oke. Nih kita bakal lanjut lagi ngobrolnya. Masih ada sekitar 2 juta pertanyaan lagi lah. Ntar kita bahas satu-satu. Ini nggak apa-apa ya sampai jam 12 malam ya. Oke. Tetap di podcast Aksara, obrolan anak Nusantara. Oke, balik lagi setelah iklan tentang ASYAP, Association of Your Ideas for Peace, di mana
ASYAP ini dibentuk oleh Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia yang bergerak di bidang perdamaian, khususnya pada keempat isu radikalisme, isu togut, isu jihad, dan isu wawasan kebangsaan. Karena 4 isu ini mulai redup di kalangan pelajar, terutama pada ekstrakurikuler rohani Islam atau rohis gitu. Oke, balik lagi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Risa, ada nggak sih peringatan dalam tanda kutip ketika kita ingin berorganisasi? Maksudnya kayak kalian jangan gabung organisasi yang kayak gini ya gitu. Ada nggak sih kira-kira? Wanti-wanti lah kalau kita mau masuk organisasi. Oke. Ada Kak. Kalau menurut saya pribadi, organisasi yang mesti di warning itu atau di warning itu, yang pertama tuh organisasi yang kayak lebih kayak mengandung unsur sara gitu loh, kayak suku, agama, ras gitu. Dan yang lebih condong ke saranya gitu. Lebih baik masuk organisasi yang bersifat nasional sama organisasi yang lebih ke arah positif. Habis itu yang kedua, organisasi yang kayak organisasi yang hanya kayak tenar semata, tapi menjerumuskan kamu ke arah yang salah. Kayak misalnya organisasi balap-balapan motor sama organisasi tembok gitu. Organisasi yang hanya buat ketenaran, organisasi yang hanya menganggap diri kamu itu gaul, tapi ujung-ujungnya kamu malah salah jalan itu. Terus yang ketiga, organisasi yang yang menjatuhkan kamu sama membuat kamu tuh ngerasa enggak berkembang itu. Sebenarnya organisasi itu kan kayak sebuah keluarga yang dimana saling mendukung, habis itu saling membantu teman-temannya buat bisa bertumbuh bersama. Kalau di dalam organisasi kamu itu hanya suka nyindir, habis itu suka menjatuhkan setiap saat, bahkan setiap detik di saat kamu berada di sana, mending kamu nggak ikut organisasi tersebut, mending milih organisasi lain keluar. Tuh peringatan kalau kita pengen gabung ke suatu organisasi. Berarti pada intinya poin besarnya adalah cari tahu dulu organisasinya itu organisasi apa gitu ya, poin besarnya. Ya Kak. Oke, paham. Tuh tadi yang pertama kayaknya bahasanya bukan jangan deh, kayaknya lebih baik gitu ya, mungkin bahasanya ya. Kalau jangan seakan-akan kita melarang gitu. Enggak. Semua orang bebas berorganisasi, semua orang bebas berpikir, semua orang bebas berbicara. Jadi terserah kalian masuk apapun, tapi lebih baik gitu ya bahasanya ya palingnya. Lebih baik berorganisasilah yang lingkupnya nasional atau genre bahasanya apa ya? Isu organisasinya itu untuk perdamaian mungkin, terus apalagi sosial yang kayak gitu-gitulah. Itu lebih baik yang seperti itu. Terus yang kedua, jangan masuk organisasi yang hanya tujuan kamu di dalamnya itu untuk ketenaran tadi. Supaya dapat nama, supaya orang-orang kenal kita. Gue masuk geng motor Dilan aja. Breng. Dilan. Motor Dilan. Terkenal enggak bonyok. Aduh. Kalian gini loh, kalau misalkan terkenal kayaknya lebih kepada orang-orang yang di bidangnya. Contohnya tadi Dilan misalnya. Kita masuk geng motornya Dilan, terus kita jadi terkenal. Yang kenal kita itu cuma geng-geng motor juga gitu kan. Geng motor lain gitu. Orang-orang yang lagi main basket nggak bakal kenal kita siapa gitu kan paling. Yeah. Jadi masalah ketenaran itu bagaimana karyamu, bagaimana manfaatmu di sekitar, paling kayak gitu sih. Oke, Bli. Terakhir, Bli. Oke. Apakah masih berhubung dengan Risa ini? Halo Risa. Mungkin lagi benerin HP. Tadi HP-nya jatuh kayaknya. Oke. Tapi Bli, kalau Bli Ilham sendiri,
pengen nggak sih sebenarnya berorganisasi di balik sifat Beli Ilham yang mageran, malas. Sama saya jujur saya kayak gitu juga kok. Tapi ada nggak sih keinginan untuk berorganisasi gitu? Oke, kalau saya sendiri ya Kak, ingin buat organisasi itu ada. Tapi organisasi yang saya sukai gitu, yang emang saya pengen masuk. Jadi yang buat saya bahagia, yang buat saya senang, bukan tambah nyusahin lagi gitu. Ada kayak misalnya nih, saya kan suka K-pop ya, kayak drama Korea gitu. Nah, mungkin ada organisasi yang kayak gitu, yang pecinta Korea drama, jadi kayak bisa sharing, atau mungkin kayak klub bahasa Inggris gitu, atau klub kayak temen ngobrol aja, kan kayak organisasi nggak sih Kak? Iya. Organisasi nggak cuma ada ketua, wakil, sekretaris, nggak gitu doang. Itu kan lingkup formalnya ya. Lingkup non formalnya ya kita udah berorganisasi. Kita bangun pagi aja, terus kita udah menyusun kegiatan untuk hari ini. Itu berorganisasi coy gitu kan. Berorganisasi kan artinya kita bisa mengatur apa-apa yang kita punya untuk mencapai tujuan kita. Kan ke situ ya intinya. Gitu. Jadi kalau yang ada ketua, wakil, sekretaris, bendara itu organisasi di formalnya gitu. Sebenarnya kita secara nggak langsung nggak sadar kita udah berorganisasi. Cuma lebih dipertajam lagi supaya kita mengerti. Ya harus kita masuk ke organisasi yang ada struktural biar kita ngerti juga gitu. Oh jadi Beli Ilham nih ada kesibukan yang tadi masuk komunitas, masuknya apa? Namanya apa itu? ISSC, ESSC gitu Kak. Oh, itu apa? ISSC. Itu apa? Jadi dia tuh kependekan dari English Speaking Student Club. Itu kayak suatu komunitas yang memeluk gitu bisa dibilang semua teman-teman yang tertarik dengan bahasa Inggris. Jadi kayak kita suka bahasa Inggris aja join gitu. Nggak harus jago ya? Nggak harus jago, join aja kita. Oke, iya paham. Kadang juga ada bule gitu datang Kak, jadi kayak oh my god ada bule gitu. Kayak jadi media kita banget itu buat ngetes bahasa Inggris kita nggak sih? Iya Kak, jadi kayak seru gitu, ada kenal sama orang luar. Kayak biasanya kan sama teman-teman Indonesia aja gitu, kayak ada orang asing datang tuh kayak buat saya sendiri itu sesuatu yang beda, jadi kayak asik. Tapi Bali kan bukan pusat juga sih, tapi banyak lah bule-bule mainnya ke Bali gitu. Iya Kak. Sering datang ke sekolah Beli Ilham khususnya gitu. Sebenarnya ada beberapa yang datang waktu sebelum pandemi ini. Jadi itu saya punya kayak guru yoga. Guru yoga ini juga kayak pengurus klub bahasa Inggrisnya ini. Jadi guru yoganya itu kayak punya, atau guru di klub bahasa Inggrisnya ini punya relasi atau hubungan dengan kayak beberapa siswa bulenya dia gitu. Bisa dibilang kayak gitu, atau teman bulenya dia gitu. Jadi diajak buat kayak gitu Kak. Oke, pertanyaan demi pertanyaan ini udah kita lontarkan ke Risa. Sampai-sampai kita cuma mangap doang, diem aja. Karena bingung gitu, mau ini udah oke, dia aja dia yang ngomong sendiri, kita diem aja gimana gitu. Kayak kita jadi host kok seperti apa ya kesindir juga sih bahasanya. Ya dipecut ya tadi ya, dipecut gitu. Karena organisasinya banyak, public speakingnya luar biasa bagus gitu Risa. Terus dia tanpa tahu apa yang kita omongin loh, artinya tanpa persiapan gitu. Berarti kan based on experience ya, berdasarkan pengalaman, bener gak? Ya, based on experience. Asik, keren banget saya pakai bahasa Inggris. Saya selalu bangga loh pakai bahasa Inggris, kenapa ya? Gitu. Nah, kesimpulannya adalah teman-teman gini. Sekarang emang kondisinya lagi pandemi, bener. Tapi kadang ada satu hal yang wajib kita jadikan buat jadi tuntutan kita. Untuk apa? Untuk kita mau bergerak.
organisasi sekarang mati. Kenapa? Karena sudah satu terpaku oleh situasi pandemi, yang kedua terpaku sama kebijakan sekolahnya gitu. Gak boleh ngadain kegiatan apapun gitu. Nah, ini gimana cara teman-teman bisa ngadain kegiatan seperti biasa dengan cara yang supaya bisa gitu, entah dilakukan secara online, entah dilakukan tanpa melibatkan banyak, bagaimana. Di situ adalah satu wadah untuk kita berkreativitas. Maka tadi kan si Risa bilang kalau organisasi itu penting untuk apa? Untuk kita berkreativitas. Di situ. Karena kita setiap mengadakan event kita harus bahasanya apa ya? Memecahkan kepala kita sendiri untuk mengeluarkan ide yang ada loh. Sebenarnya ada, cuma nggak pikir gitu. Yeah. Itu yang harus digali sama teman-teman yang sekarang lagi males berorganisasi, yang fokusnya cuma sekolah, yang penting gue sekolah, yang penting gue belajar ngerjain tugas gitu. Teman-teman, kesuksesan nggak cuma dari situ gitu. Belajar juga bukan cuma dari sekolah, tapi ada banyak jalan, ada banyak jembatan menuju kesuksesan gitu. Ya bukan berarti kalian melupakan belajarnya, enggak. Kalian pelajar tetap mewajibkan memprioritaskan belajarnya yang pertama. Tapi kalau kalian cuma fokus belajar, kalian akan pinter sendiri. Tapi kalau kalian berorganisasi, kalian nambah pinter dan kalian bisa memintarkan orang lain. Gitu teman-teman. Jadi teruslah semangat untuk menggapai apapun yang teman-teman inginkan, dengan cara apapun yang teman-teman bisa lakukan, dan ayo berorganisasi gitu. Kalian akan tahu serunya, kalian akan tahu pentingnya berorganisasi kalau kalian udah jadi apa yang kalian nggak sangka-sangka gitu. Misalnya kayak saya di kelas 10 Rohis, saya nggak pernah aktif Rohis, tiba-tiba kelas 11 di wawancara buat jadi pemilihan ketua Rohis gitu. Itu sesuatu yang nggak saya sangka, tapi saya ngerasa wah berarti gue dibutuhin nih, berarti gue harus ngasih timbal balik nih ke Rohis gitu. Gue harus rajin organisasinya di situ. Ntar kalau kalian udah di tahap rajin, kalian akan merasa seru. Kalau udah di tahap seru, kalian akan merasa nagih gitu. Ilham, ada nggak quotes buat obrolan malam ini gitu? Oke, quotes buat malam ini. Mungkin bisa dibilang yang ikut organisasi itu orang-orang yang berani ingin memulai sesuatu yang baru atau memulai sesuatu keluar dari zona nyamannya. Berarti bisa kita bilang orang yang masuk organisasi itu orang yang berani. Dan dengan organisasi pasti pengalaman kita tuh banyak sekali. Hal-hal yang belum pernah kita tahu, tiba-tiba kita kayak, wah ada ya hal kayak gini. Jadi mungkin quotes malam ini tuh, yang berani jadi juara. Yang berani jadi juara. Tuh, berani ambil resiko, maka kau akan jadi juara. Ya. Lah. Oke, terima kasih Bli Ilham udah hadir malam ini untuk menemani saya sebagai host. Terima kasih juga Risa yang udah hadir malam ini, menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang perkara organisasi, yang saya sangat belajar dari Risa, dari track record organisasinya ya, yang lingkupnya udah internasional gitu. Saya sangat belajar dari Risa. Gimana caranya kedepannya Bli, kita harus ngalahin Risa Bli. Kita nggak bisa kalah ini. Kita harus melaju lebih cepat ini namanya. Oke lah, di next episode kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang apa? Maka ikuti terus di podcast O Aksara, obrolan anak Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.